آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Allahumma rabbal Jibril, ya Allah, Tuhannya Jibril, wa Mikail, dan Tuhannya Mikail, wa Israfil, dan Tuhannya Israfil. Ini malaikat-malaikat penting semua. Fatirus samawati wal ardh, yang mencipta langit dan bumi. Anta tahkumu baina ibadik fima kanu fi yahtadun. Engkau adalah yang ngambil putusan di antara perselisihan di antara hamba-Mu. Fima kanu fi yahtadun, yang selalu mereka perselisihkan, baik berkenaan dengan akidah, ibadah, dan aspek-aspek kehidupan yang lain. Ihdini limakhtulifa fihi minal haq. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku di antara persoalan-persoalan mana yang benar menurut agamamu. Anta tahdi man tasya. Engkau sebenarnya zat yang maha memberi petunjuk kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Ila siratil mustaqim, ke arah jalan yang lurus yang engkau ridhoi. Ini salah satu pembuka atau iftitah. Di antara iftitah sholat itu ada sekitar 15 model, ya, 15 macam. Salah satunya ini tadi saya tampilkan dan saya terjemahkan biar ini temanya ini, maka pembukanya itu gitu ya. Jadi bacaan kita yang lalu adalah sampai pada hak muslim terhadap muslim. Ini dalam rangka menjelaskan tema bahwasanya diperlukan tawadhu. Seorang untuk bisa wirah itu harus tawadhu. Tawadhu itu adab asal, pasrah, sumeleh, dan lainnya, tidak gerusa-gerusu dan lain sebagainya. Performanya itu tawadhu. Biasa dihubungkan dengan khusyuk dan tawadhu, dan biasanya dikaitkan dengan pembahasan sholat. Sholat adalah menghadap Allah. Padahal kita menghadap Allah itu kapan saja sepanjang waktu ini kita selalu hendaknya menghadap pada Allah. Artinya semuanya itu kita bergerak, kita berpikir, kita berkehendak, kita berbicara hendaknya berlandaskan apa yang menjadi kehendak Allah. Itu yang mestinya, sehingga kita senantiasa di atas jalan yang lurus. Oke, jadi orang muslim terhadap muslim itu ada hak. Kalau orang muslim punya hak, berarti ada orang muslim yang lainnya punya kewajiban. Karena hak itu harus ditunaikan secara horizontal antar muslim ini. Ya. Oleh karena komunitas Islam ini penting untuk bisa saling menghargai, saling mengasihi. La yadlimuhu wa la yahduluhu, gitu ya, dalam hadis yang lalu sudah pernah saya sampaikan. Hubungan antar muslim itu ya harus saling menghargai, saling
tidak saling menista, tidak saling meremehkan, menghina dan lain sebagainya. Jadi ada 6 sebagai persepsi. Saya ulang sekali lagi. Wa idza laqita wa sallim alaihi, apabila berjumpa hendaknya dia memberikan penghormatan. Salim alaihi. Salim alaihi itu bukan salim basa Jawa, ya, gitu. Wasallim alaihi. Ini yang perlu. Itu dalilnya fasalim alaihi, itu salaman. Salaman itu dalilnya lain. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani. Tidak ada orang yang muslim yang apabila berjumpa kemudian saling berjabat tangan illa ayyafirullah khabba hatta yatafarraqa qabla ayyatafarraqa bainahuma. Tidaklah seorang muslim ketemu orang muslim yang lain itu kemudian keduanya berjabat tangan kecuali Allah akan memberi ampunan pada keduanya itu sebelum mereka berdua berpisah. Itu dalilnya, itu dalil salaman gitu ya. Kalau salim di sini bukan dalil salaman tapi salam untuk orang salam. Bersalam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dipanggil, diundang, itu fa'ajibhu hendaknya memenuhi ya. Jadi kecuali ini undangan apabila diundang, apalagi ini bukan kecuali, apalagi terutama kalau undangan walimatul urus, undangan pesta perkawinan. Walimah itu pesta, urus itu mempelai, pesta mempelai, dan itu disunahkan pesta itu dilakukan setelahnya dukhul, bukan qabla dukhul, tapi ba'da dukhul. Dukhul itu masuk, maksudnya bagian daripada laki-laki sudah masuk pada bagian perempuan, itu qabla dukhul itu artinya. Oke. Wa idza stansaha apabila minta nasihat, nasihatilah, minta saran, minta rekomendasi, minta pendapat dan lain sebagainya, hendaknya beri ini. Wa idza atasa hamidallah, apabila gebres, bersin, hamidallah, dan dia yang gebres itu bertahmid, alhamdulillah. Fasammidhu, maka hendaknya engkau mendoakan dia yarhamukallah. Hendaknya semoga engkau diberi rahmat Allah. Rahmat itu kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu didekatkan pada ridhonya. Dan kebalikannya adalah laknat. Laknat dijauhkan dari ridhonya. Dan yang bisa melaknat itu hanya satu, yaitu Allah. Kalau yang mengenal itu di dalam Islam dilarang satu dengan yang lainnya saling melaknat. Ya boleh, itu bukan zona kita, itu zonanya Allah. Zonanya Allah. Wa idza maridhu, apabila sakit hendaknya engkau tilihi, basa Semarang, kalau basa Surabaya sambangi, engkau sambangi. Wa idza mata fatba'u, apabila mati hendaknya engkau iringkan. Iringkan ini adalah kata kunci. Mengapa kunci? Ya karena sebelum mengiringkan harus disolatkan. Sebelum disolatkan harus dikafani. Sebelum dikafani harus dimandiin. Jadi itu semuanya itu terkenal di dalam dunia fikih, dicontohkan sebagai contoh fardu kifayah. Karena itu kifayah itu kalau sudah ada yang melaksanakan gugur, maka kalau di walimah itu urus tadi dilarang kita hadir kalau tidak diundang, tapi kalau di kematian tidak usah nunggu undangan. Apalagi yang harus undang sudah mati, jadi tidak usah nunggu undangan, jadi ya hadir saja. Ini merupakan hak. Oke. Kemudian dari 6 ini yang akan saya agak
detailkan adalah yang pertama, karena ini sudah 2 minggu atau 3 minggu ini kayaknya lagi in di Maya Indonesia, dan tujuan penjelasan ini adalah bukan untuk menambah hiruk pikuk, tapi untuk agak menjernihkan begitu. Hendaknya kita kembali kepada Allah. Fa in tanaza'tum, itu petunjuk Allah. Fa in tanaza'tum, apabila engkau berselisih, bersitegang, faruddu ilallah wa rasul, maka hendaknya engkau kembali kepada Allah dan Rasulnya. Itu cara mencari solusi. Artinya apa? Artinya kembali pada Al-Quran, kembali pada As-Sunnah, bagaimana. Bukan kembali pada asumsi, persepsi, opini, konklusinya sendiri. Wah, itu yang bertepuk tangan nanti itu setan, karena itu hobinya setan, yaitu bagaimana membuat kekacauan dan permusuhan. Nanti kemudian pertikaian, nanti keresahan ditingkatkan lagi menjadi kerusuhan, kemudian kekacauan, kemudian pertikaian, terus saling menghancurkan. Kalau sudah hancur setannya, ya itu nanti semuanya akan jadi calon temanku di neraka, gitu. Jadi itu ada misi tersembunyi yang sering kita lupakan, sehingga tidak segan-segan kita mencaci maki saudara kita sendiri yang muslim. Oke, satu waidah laki tahu basalim alai, apabila berjumpa salam. Itu pedomannya sudah sangat jelas sekali. Ini kaifiyatul taslim, cara bersalam. Hiruk pikuk yang ada beberapa hari ini, mereka tidak pernah melihat kalau Majelis Ulama itu mengeluarkan fatwa itu sebenarnya dasarnya apa. Itu kalau jenengan membaca buku fatwa Majelis Ulama itu mereka menetapkan itu tidak sembarangan gitu, ya. Tidak sembarangan, semuanya dari Al-Qur'annya bagaimana, dari hadisnya bagaimana, kemudian dari kitab-kitabnya bagaimana, kemudian pendapat ulama terdahulu, salafus saleh bagaimana, kemudian dikaji secara keilmuan, fikih, usul fikih maupun akidah, ibadahnya dikaji, kemudian akhirnya baru diputus. Baru diputus, produknya, outputnya adalah fatwa. Konsiderannya itu yang banyak. Oke, ini sekedar gambaran saja. Fatwa Majelis Ulama itu begitu. Jadi ya tidak usah membaca semua buku yang sudah ribuan fatwa yang keluar, yang berfungsi untuk memberi guidance pada pemegang kuasa agar masyarakat ini tidak lemah dan akhirnya berakhir dengan punah, terkalahkan oleh persaingan hidup di dunia ini oleh negara-negara lain. Oke, aturan pokoknya ada di An-Nisa 86. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Wa idza, apabila khuyyitum, engkau sekalian diberi penghormatan, bi tahiyyatin, dengan penghormatan, fa hayyu, hendaknya engkau sambut, engkau respon, hayyu, hendaknya engkau hidupkan, artinya engkau respon, bi ahsana minha, dengan yang lebih baik dari ucapan yang diberikan, atau sepadan
dengan salam itu, dengan tahiyah itu. Makanya ini pakai ha karena ini tahiyah, kembalinya di sini. Jadi ha, hu, hi itu semuanya ada aturannya ya. Jadi tidak. Awrud dua, innallaha sesungguhnya Allah itu kana adalah Allah terhadap kulla syai'in semua segala sesuatu hasibah ada perhitungannya. Allah itu punya hitung-hitungan. Kalau hitungannya sukanya menambah, tidak membagi. Kalau Allah sukanya membagi dan menambah. Membagi dan menambah. Oke. Ini dari setidaknya 3 tafsir ya yang saya kutipkan gitu. Jadi ini dari tafsir Ibnu Katsir itu kemudian dijelaskan sebagaimana riwayat yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi tentang ada orang yang datang kepada Nabi kemudian mengucapkan salam, kemudian nanti dijawab oleh Nabi. Terus ada 3 orang yang datang pada Nabi, dan itu testimoni Salman Al-Farisi itu menunjukkan itu kemudian dikolek oleh At-Tirmidzi dan Ahmad bin Hanbal, jadi kemudian disebarkan, dipublish ya. Ini menggambarkan kalau salam hendaknya dibalas. Apabila engkau dihormati hendaknya fahayu. Nah di sini kata kuncinya fahayu, perintahnya di sini. Kalau tadi hadis wa idza laqitahu fasallim alaihi, itu kalamnya kalam khobar, kalam berita. Apabila berjumpa hendaknya apa fasallim alaihi, salim alaihi, salim alaihi. Itu amar, perintah. Ada 2 perintah, perintah di hadis dan perintah di ayat Al-Quran. Menurut ilmu usul fikih itu yang mempunyai daya hukum lebih kuat yaitu yang di Al-Quran. Contohnya kalau fahayu di Al-Quran hukumnya wajib, kalau fasalim alaihi hukumnya sunnah, gitu loh ya. Kalau wajib itu kalau tidak dilakukan dosa akibatnya kan gitu. Maka salam dalam Islam itu memberi salamnya adalah sunnah, menjawab salamnya wajib. Makanya dengan lagi dineng koncone, caranya jangan salam saja sama dia. Assalamualaikum. Kok menengewah dia dosanya ada double. Dia melanggar 2 hadis setidak-tidaknya. Hadis tentang larangan jotaan sama hadis disuruh menjawab dengan ayat An-Nisa ayat 86. Assalamualaikum. Menengai betul. Ya, ini. Oke, jadi sesungguhnya Allah itu maha hitung-hitungan. Jadi ono sing diberi salam tidak mau jawab salam, ada yang jawab salam tapi tidak sepenuh hati. Semua dihitung oleh Allah, Oke, kemudian itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian dalam tafsir Abu Hatim itu menggambarkan bahwasanya ini ayat adalah mengajarkan kepada kita bahwasanya hendaknya kita
kita tidak mengabaikan hayyu bi ahsana minha. Hendaknya yang dipilih adalah minimal, jadi maksimalnya adalah lebih sempurna jawabnya. Kemudian minimalnya adalah rudduha. Kemudian dalam tafsir Ibnu Abbas, kalau kita buka di sana penjelasan ayat ini adalah bahwa yang fahayyu bi ahsana minha itu kepada siapa dulu gitu. Ibnu Abbas menjelaskan yang menjawab lebih sempurna salam itu adalah terhadap muslim. Yang menjawab sekedar apa yang dijawab itu adalah terhadap non-muslim. Itu Ibnu Abbas, tafsirnya Ibnu Abbas ini. Jadi pada non-muslim. Dalam hadis lain dikatakan bahwa Nabi pernah diberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, tapi yang menyampaikan itu orang Yahudi dan Nasrani. Dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gitu aja. Tidak ada warahmatullahi wabarakatuh. Tidak beri rahmat dan barokahnya tidak. Waalaikumsalam. Kemudian pernah Nabi juga diberi salam oleh haters gitu ya, haters. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab waalaikumsalam. Asam itu adalah racun ya. Kelihatannya kedengarannya gitu kan, oh itu salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, racun bagimu wahai Rasulullah. Rasulullah mengerti itu, jadi dijawab waalaikumsalam, dan bagimulah racun itu. Jadi ada banyak riwayat yang menerangkan bagaimana salam terjadi antara non-Islam dan Islam. Jadi non-Islam dan Islam yang 14 abad yang silam itu sudah dibahas, diberikan petunjuk, tapi hari ini masih riuh rendah di Indonesia. Itu menunjukkan bahasanya ya pedomannya kurang dibaca. Oke, kemudian Ibnu Abbas itu. Kemudian di tafsir Sofwatut Tafasir itu penulisnya adalah Ali As-Sabuni, Syekh Ali As-Sabuni. Itu dijelaskan di sana maksud ayat 86 ini adalah bahwasanya kita hendaknya tidak lebih mendahului salam, karena yang diperintahkan itu menjawab salam, khususnya untuk orang-orang yang non-Islam. Kita tidak boleh mendahului salam. Bagaimana kalau yang salam itu orang Islam? Maka yang orang Islam yang salam ya kita wajib menjawabnya. Oke. Tata caranya ini juga sangat mempunyai rasionalitas yang tinggi. Hadis dari Abu Hurairah yang disampaikan oleh Bukhari Muslim. Cara salam itu adalah as-saghiru 'alal kabir. Hendaknya yang kecil, yang muda memberi salam pada yang tua, bukan yang kurus memberikan salam pada yang gemuk, bukan. Ya, jadi as-saghir ini yang as-saghir itu adalah yang kecil. Yang kecil itu biasanya yang muda juga.
alal kabir, pada yang tua. Ini adabnya ya. Wal maru alal qaidi, dan orang yang lewat, orang berjalan kaki, alal qaidi, pada orang yang duduk. Assalamualaikum, yang disebut salami yang duduk di beranda. Bukan yang duduk nyalami yang. Jadi etikanya itu wal maru, dan orang yang lalu lewat, alal qaidin, kepada orang yang duduk. Wal qalilu alal kasiri, dan yang sedikit kepada yang banyak. Orang sudah kumpul sini, masuk di suatu pertemuan, karena yang masuk itu kan hanya satu, yang di dalam kan banyak. Assalamualaikum. Nah, ini salah tompo. Di daerah saya dulu sering salah tompo. Masuk masjid itu Assalamualaikum, padahal masuk masjid itu ada doanya sendiri. Tidak Assalamualaikum doanya. Oke, kemudian wal qalilu ala kasiri warraqibu al masi, dan yang berkendaraan memberi salam pada orang yang berjalan. Mana Bapak sudah pulang ya? Ini yang rajin sekali. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Batin mungkin dongane pun getak aku ya gitu ya. Jadi ya memang maksudnya ya mendoakan, tapi tampilannya getak gitu ya. Jadi tapi karena sudah sering terjadi, jadi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke. Ar-raqib, coba bayangkan kalau yang beri salam itu yang jalan, kemudian yang disalami itu yang lagi naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malah nabrak orang lain lagi ya. Nah, jadi Islam itu indah, Islam itu rasional sekali, sampai salam pun diatur. Nah, bagaimana pembahasan salam ini lebih lanjut? Insya Allah akan kita lanjutkan. Ini sudah lewat 5 menit. Oke. Mari kita tutup dengan kafarul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.